si Mas Adit ya. Jam berapa sih, coba catin dah. Gila nih, lama banget nih. Coba dong chat dulu ya. Coba. Datang. Udah, gua baca. Itu datang orangnya. Iya. Mas Adit. Gimana? Sorry ya gue telat ya. Aman, kabar baik. Aman ya. Kabar baik. Nih kita langsung presentasi nih. Langsung aja Mas. Kita langsung membahas, langsung presentasi. Oh ya oke. Halo teman-teman, jadi kita dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait ragam bahasa. Sebelum itu, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari teman yang ada di depan saya, yaitu Dava. Silakan Dava. Halo, nama saya Fauzian Putra Dava, Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2025 25005. Halo, nama saya Aditya Pratama. Saya dari Prodi Teknik Mesin dengan nomor NIM 2025 250010. Halo, nama saya Farel Akbar Alfianto dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2025 25007. Perkenalan, nama saya Akbar Sadarta Kumedi. Saya dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2025 250024. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pengertian dari ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa menurut Rahman adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang akan dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kedua, ragam bahasa menurut C. Fishman. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Intinya, pada itu perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan tentang latar belakang pembicara atau situasi pembicara, pelaku pembicara, dan topik yang akan dibicarakan atau topik pembicaraan. Selanjutnya kita melaju ke materi selanjutnya terkait tentang jenis-jenis ragam bahasa yang akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Oh, Mas Farel, maaf guys. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa lisan. Satu, digunakan dalam percakapan sehari-hari, lebih bebas, tidak terikat aturan baku. Contohnya seperti kamu sudah makan, kamu ada di mana, kamu dengan siapa. Dan ragam bahasa tulis. Satu, digunakan dalam karya tulis. Dua, lebih resmi mengikuti kaidah IED. Oke, jelaskan tadi jenis-jenis dari ragam bahasa. Selanjutnya kita melaju ke materi selanjutnya, yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi yang akan dijelaskan oleh Mas Dava. Silakan Mas Dava. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang pertama, ragam formal biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti pidato atau ada juga di dalam surat dinas yang masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada ragam non formal, digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya kita sedang berbelanja dan itu juga tidak menggunakan bahasa yang seenaknya, jadi masih sopan juga. Lalu yang ketiga ragam informal, digunakan dalam percakapan akrab atau santai seperti berbicara sama dengan teman. Misalnya, nanti kita mau kemana nih? Kapan ya kita mengerjain ini? Oke, jadi gitu ya, terkait ragam bahasa berdasarkan situasi. Ada 3 poin. Oke, kita lanjut terkait materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan ragam bahasa. Silakan, akan dijelaskan oleh Mas Adit. Silakan Mas Adit. Oke, jadi untuk penggunaan ragam bahasa itu ada 3 sama seperti yang dijelaskan Mas Dava. Ada formal,
itu contohnya adalah dengan hormat kami mengundang bapak atau ibu. Jadi penggunaannya ini kita bisa gunakan seperti dalam mengundang misalnya warga untuk rapat dan sebagainya. Lalu ada non formal seperti saya mau bertanya tentang tugas hari ini. Itu bisa digunakan bisa dengan teman sebaya atau bisa dengan teman yang mungkin lebih tua ataupun pada dosen. Nah, penggunaannya non formal ini itu dilihat dari situasi misalnya di tempatnya, kayak misalnya di kampus ataupun di tempat-tempat resmi lainnya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu informal. Misalnya, nanti kita nongkrong di mana. Nah, kalau informal ini berbedanya dengan non formal itu kita lebih bebas lagi. Misalnya kayak lagi di luar ruangan, luar lingkungan kampus, itu kita ngobrol pun dengan teman yang sebaya gitu, atau yang lebih akrab dengan kita. Jadi seperti itu penjelasan dari penggunaan bahasa. Oke. Selanjutnya sudah masuk ke kesimpulan. Dijelaskan teman-teman semua kesimpulan? Masuk. Oke. Jadi terkait semua tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman terkait ragam bahasa, kesimpulannya adalah ragam bahasa Indonesia adalah bentuk variasi bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan konteks penggunaannya, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan situasi dan tujuan tertentu. Nah, jadi teman-teman, untuk ragam bahasa sendiri ini benar-benar harus ditentukan ya variasinya, terkait dari penggunaannya, apa lisan ataupun tulisan, baik formal ataupun non formal, baik resmi ataupun tidak resmi, dan jelaskan sesuai situasi dan tentunya harus efektif dan juga mudah diterima oleh si lawan pembicara ataupun dari kalau misalnya di karya tulis harus benar-benar bisa dibaca dan dipahami oleh si pembaca. Oke. Begitu saja terkait tentang ragam bahasa dari kelompok 1 yang telah dijelaskan sebelumnya tadi oleh keempat teman kita yang ada di kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, terima kasih. Meanwhile, in our universe. Aduh, pusing banget kepala gue. PPT-nya kayak kurang ngerti gue deh. Coba deh gue tanya ke temen-temen gue. Coba deh gue telepon salah satu kelompok temen. Halo. Iya Dap. Gue mau nanya dong, ini gue masih bingung nih sama PPT-nya. Iya, apakah kita bisa memasukkan bahasa daerah ke dalam surat dinas ataupun ke surat resmi? Karena surat resmi tersebut ditunjukkan kepada orang berbahasa daerah tersebut, yang memungkinkan kita harus menggunakan bahasa daerah tersebut agar lebih menghargai dan menghormati bahasa daerah tersebut. Itu gimana, Dap? Oke, makasih Dap. Udah nih, biasa udah bahasa kita udah selesai. Mau kemana ya? Biasanya mau kemana? Bingungnya, Sebentar, di sini apa nih? Halo? Apa itu sih? Oh, hal itu kurang paham. Oh, kalau misalnya itu sih alangkah baiknya ya menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBRI. Tapi kalau mau pakai ini nggak apa-apa, tapi harus juga ditambahkan sama artinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. jadi Rizky tadi dia nanya, katanya kurang paham sih. Jadi udah sih udah aman. kenapa dia nanya? Dia nanya, katanya kalau misalnya dari surat nih, dia mau masukin bahasanya dia bahasa Jawa gitu. Gimana? Bisa apa enggak? Oh, jadi cuma ditambahin itu aja sih. Jadi harus sesuai KBBI aja. Dia mau masukin bahasa Jawa, mereka belum sesuai resmi Iya. di sesuai KBBI juga.
Ya, berarti kita selesai ya. Let's go aja ke Kantek ya. Ya. Kantek, let's go.